Kau hianati aku, ku ambil pamanmu. Karya Alvaro Zian, bab 112, cerita. 3 hari sudah Bu Fatma dirawat di ruang ICU. Tak sadarkan diri, sedangkan Anita sudah diperbolehkan pulang karena hanya mengalami luka ringan biasa. Beruntung Anita tak cedera parah. "Pa, apa tidak ada tanda-tanda sadar dari Mama?" tanya Haikal dan dijawab gelengan oleh Pak Heru. Ruangan yang sunyi hanya terdengar suara alat-alat medis yang melekat di tubuh Bu Fatma, membuat suasana semakin mencekam. "Pa, istirahat saja, biar aku yang menggantikan Papa menjaga Mama," ujar Haikal. "Dulu sewaktu kamu masih kecil, mamamu selalu mengatur hidupmu. Hingga sampai saat kamu dewasa, bahkan sampai detik ini, dia masih mengaturmu. Semua itu dia lakukan karena dirinya selalu diatur oleh mendiang kakekmu dulu. Bahkan menikah dengan papa pun kakekmu yang pilihkan." Ucap Pak Heru mulai membuka ceritanya. Pak Heru menghela nafas panjang, mengingat pertama kali mereka bertemu, dan akhirnya menikah. Dulu Bu Fatma tak pernah bisa menentang orang tuanya. Meskipun dia keras kepala, tapi papanya selalu punya cara membuatnya tunduk. Hingga akhirnya dia limpahkan pada Haikal, anak pertamanya. "Kami dijodohkan, tapi papa sudah berjanji akan menemani mamamu sampai akhir hayat. Meskipun dia keras kepala," lanjut Pak Heru. "Kedengarannya seperti balas dendam," sahut Haikal. "Bisa dibilang begitu, tapi sebenarnya dia sayang padamu. Hanya caranya saja yang salah. Intinya dia ingin yang terbaik untukmu." "Papa bahagia menikah dengan Mama?" tanya Haikal. "Meskipun tak bahagia, janji seorang pria sejati harus dipegang sampai mati. Papa hanya berharap suatu keajaiban datang pada mamamu. Tapi sepertinya sulit," jawab Pak Heru tersenyum kecut. "Mamamu tidak punya siapa-siapa selain Papa, kamu dan Fajar. Dia anak tunggal, sedangkan Papa masih punya Om Demian, kamu dan Fajar." "Pa, jika rumah tangga tak bahagia percuma, apalagi Papa tidak terlalu tua, Pa." "Papa tak pernah menuntut bahagia. Punya kamu dan Fajar sudah cukup bagi Papa. Meskipun terkadang perempuan ini mengesalkan, tapi dia punya sisi baik juga. Mamamu tak pernah berpaling dari Papa. Meskipun dengan segudang harta, dia perempuan setia, padahal bisa saja dia meninggalkan Papa dan pergi dengan lelaki lain saat papanya tiada. Tapi tidak dilakukan. Dia bertahan di sisi Papa, meskipun tiap hari dipenuhi dengan pertengkaran. Dia bertahan untuk kalian, meskipun dia mendominasimu. Jika dia pergi akan ada yang kurang." Jelas Pak Heru. "Apa? Rumah akan sepi tanpa ocehannya?" jawab Pak Heru tersenyum kecil. "Tapi kenapa hanya aku, Pak? Fajar tidak?" "Karena kamu anak pertama yang kami punya. Karena kamu yang dari awal bisa diaturnya. Sedangkan Fajar pembangkang, pulang dan pergi sesuka hatinya," jawab Pak Heru. Haikal diam sejenak. Memang benar ucapan papanya. Dia terlalu penurut dengan mamanya, bahkan selalu memanjakan perempuan itu. "Aku hanya ingin menunjukkan baktiku, Pa." "Boleh. Sebagai seorang anak boleh kamu tunjukkan baktimu, tapi bukan kelemahanmu yang bisa dijadikan senjata oleh mamamu." "Lalu aku harus bagaimana?" tanya Haikal bingung. "Pertahankan apa yang seharusnya kamu pertahankan. Perjuangkan apa yang patut diperjuangkan." Lagi-lagi Haikal menghela nafas panjang. Mungkin memang waktunya dia bahagia bersama April. Bukan lagi mengikuti kehendak mamanya. Tapi dari cerita papanya ini, Haikal jadi tahu kenapa mamanya berbuat demikian. Semata-mata hanya ingin melepaskan rasa dendam pada kakeknya dulu. "Perjuangan istrimu, jika kamu rasa perempuan itu patut diperjuangkan," lanjut Pak Heru dan diangguki Haikal pelan. Berbicara istri, Haikal teringat April di rumah. Sedang apa perempuan itu? Sudah 3 hari ini Haikal tak begitu memperhatikannya, karena sibuk di rumah sakit. Sementara itu di sisi lain, "Sayang, aku juga mau ikut mengunjungi Mama," rengek Adelia pada Demian. "Si kembar? Tinggalkan saja pada pengasuhnya sebentar sayang. Bagaimanapun juga aku pernah menjadi bagian dari hidupnya dulu." "Bukan hanya dulu, sekarang pun dia masih bagian kita sayang. Dia kakak iparku," sahut Demian. "Iya, tapi aku benar-benar ingin bertemu dengan beliau sayang." "Baiklah, bersiap segera," jawab Demian. Adelia tersenyum manis dan segera bersiap. Mengetahui Bu Fatma kecelakaan, Adel sedikit sedih. Meskipun perempuan itu selalu membuat jengkel dirinya, tapi Adel masih bersyukur memiliki mereka.
karena Adel tidak memiliki keluarga lagi selain mereka. Bersambung